Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita bakal bikin lagi tutorial Photoshop setelah sekian lama ya. React terus ya bang ya. Oke, hari ini kita bikin tutorial Photoshop. Gimana caranya bikin foto pakai HP ya kan bang? Bisa jadi bagus banget hasil fotonya dan pam ya. Oke, tapi sebelum mulai seperti biasa kita ngumpulin energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi di sini gua foto langsung pakai HP iseng ya, dan HP-nya pakai ini iPhone XR ya Pak ya. Ini HP lama, ini HP 2018 ya Pak ya. Tapi kameranya tetap good. Oke. Jadi di sini yang gua perhatiin adalah gua cuma shot pakai HP dan di kameranya ini adalah focal length-nya normal gitu di sekitaran 24 milian di full frame kalau nggak salah ya, atau 28 mili. Intinya di sini pakai kamera ini aja iPhone XR, dan yang gua perhatiin di sini adalah arah cahaya Pak. Karena di sini gua ngambil di golden hour alias sunset jam 4-an atau ya jam 4-an ya. Gua ngambil fotonya dan gua memperhatikan arah cahayanya Pak. Rembrandt lighting. Yang dimana misalkan posisi cahaya di sini, di sampingnya itu ada segitiga. Cahaya segitiga kayak begini Pak ya. Jadi ya ini Rembrandt lighting juga yang gua set sekarang. Key lightnya di sini dan di sini ada segitiga kayak gini Pak. Jangan lupa perhatiin juga arah cahaya ketika lu foto di luar. Perhatiin lighting dan udah difoto, langsung kita masuk aja ke Photoshop Pak. Nah ini adalah foto-foto yang gua tadi ambil ya. Diambil cuma pakai iPhone XR doang Pak ya. Taruhlah yang ini yang gua ambil jadi foto utama yang bakal gua edit sekarang. Kita langsung drag ke Photoshop aja Pak ya. Oke, sebelum kita langsung mainin color correction dan warna, gua pengen nge-clean dulu. Di sini ada banyak tiang listrik. Kita akan clean dulu di sini gimana caranya. Di sini kan gua gunakan patch tool dan clone stamp tool. Nah, fitur ini adalah fitur canggih banget yang bisa ngilangin kabel-kabel yang ada di langit-langit kayak begini. Kita tinggal cari aja nih kabel nih pakai patch tool dan bam langsung hilang ya. Nah, di sini juga ada kabel kayak begini, langsung bam. Di sini juga sama. Aduh, kebanyakan ya, lu cari aja langsung di sekitar kabelnya dan bam hilang. Cari juga di sekitar kabel sini dan bam hilang. Jadi dengan awan yang sedemikian rupa itu akan mempermudah lu menghilangkan si tiang listriknya ini, bukan tiang listrik, si kabel listriknya ini. Karena kalau awannya random ya, dengan lu menggunakan patch tool, ketika lu ngegeser si kabel ini ke arah manapun, ke sini misalnya, dia akan nyesuaiin warnanya. Ini kan nggak match ya, kita langsung sesuaiin warnanya Pak. Bam. Jadi berubah kayak gitu. Kalau di sini ada yang kurang klop, lu pindahin aja. Oke, sekarang ini di bagian sini ada tiang juga nih kayak begini. Kita langsung pakai patch tool dan bam hilang. Di sini juga sama, klik bam hilang. Dan di bagian pojokannya sini lu bisa menggunakan clone stamp tool. Apa itu clone stamp tool? Kalau clone stamp tool adalah dimana lu milih ini nih mau ditempelin di sini. Kalau patch tool itu enggak, lu milih dulu yang ini yang mau diganti, pindahin ke sini. Ngerti gak sih? Enggak ya pasti. Nah, jadi kalau clone stamp tool taruhlah lu mau ngilangin HP ini di clone stamp tool ya. Lu harus nyari dulu tembok abu-abu ini. Tembok abu-abu ini diambil dan dipindahin ke HP ini, makanya bisa hilang. Nah, kalau di patch tool itu lu seleksi dulu HP-nya, Pak, dan drag ke tembok ini, jadi hilang. Dan di patch tool kelebihannya, lu ketika ngedrag ke tembok meskipun beda warnanya, itu akan nyesuaiin warnanya. Jadi begitu. Tapi enaknya clone stamp tool ini seperti ini ya. Kita ambil di sini contoh dan kita langsung drag ke sini dan dia bakal ngikutin parah ya, jejaknya. Oke. Jadi enak banget menggunakan clone stamp tool untuk urusan kayak begini ya. Di sini ada patch tool juga, lu bisa selesain pokoknya semuanya. Intinya lu harus paham patch tool dan clone stamp tool. Di sini lu bisa drag ke atas, di sini juga sama ya. Oke, terus semuanya. Nah, di sini hampir selesai juga nih di kabel listriknya. Kita seleksi kabel listriknya. Ngek ya. Di sini juga sama nih, kabel listrik yang kelebihan, drag aja kemana aja, tapi ke area yang permukaannya sama gitu. Jangan sampai lu ngilangin kabel listrik di awan, lu di drag ke tembok, jangan ya, beda gitu ya. Di sini drag juga ke awan lagi supaya ngilangnya tetap jadi awan, Pak ya. Sini gua lagi ngilangin tiang listrik ya, bam. Sini tiang listriknya sedikit-sedikit aja, gak usah takut ya. Langsung semuanya, bam. Semuanya di sini sama. Ini gua karena buru-buru ya, tapi seharusnya lu agak perhatiin juga detail-detailnya. Maksudnya jangan sampai ada yang miss. Ini karena gua bikin tutorial ya, gua jadi buru-buru. Jangan sampai lu kena atap rumahnya ini ya, karena kalau kena ya udah fatal nih. Misalkan gini ya, gua di sini kenain ya, pakai patch tool dan drag. Nah, bakal jadi ngeblur kayak gini. Jadi lu harus ilanginnya pakai clone stamp tool. Ngek, ngilang ya. Gile.
canggih bener Pak ya. Belum ada aplikasi HP yang bisa kayak gini. Tetaplah meskipun ada filter-filter yang jahat, yang bagus banget, tidak akan lebih kuat dari Photoshop. Tapi balik lagi, lu nya bisa nggak Pak makainya gitu ya. Jadi di sini kita sama clone stamp tool semuanya, clone stamp tool dan bam sama bam. Dan di bagian yang patch tool sini lanjutin aja semuanya dan bam. Nah, sekarang bagian langit sudah selesai, sudah bersih ya. Di sini juga di ujung-ujungnya kita rapin aja lah, nggak terlalu detail, sedikit pakai patch tool. Oke, semuanya udah selesai. Mungkin ini kalau misalnya lu merasa kurang sedetail ini juga penting, bisa ya. Oke, kita di sini pakai patch tool, drag juga ke atas sama patch tool drag. Dan di bagian ujung-ujungan ini nih transisi antara si awan atau si langit sama si atap sini, ini lu harus rapih pakai clone stamp tool tentunya. Jadi gini semuanya ya, jangan sampai ada yang pakai patch tool di bagian sini nih, penting banget nih. Pakai clone stamp tool. Oke, semuanya udah beres nih. Tinggal si tiang listriknya nih. Tinggal si kabel listriknya dikit-dikit nih, ya. Pakai patch tool bisa. Ngek. Oke, jadi hilang kan ya. Intinya semuanya harus rapih. Detail kecil misalkan ada kabel yang ketinggalan, lu harus rapi. Hajar dan bam. Oke, sekarang selesai kita beresin semua langit, dan langitnya sekarang udah clean. Dan sekarang kita akan coba ke warna ya. Jadi lu bisa langsung mulai ke warna aja. Anggaplah ini tiang listrik, lu bisa bersihin sendiri pakai clone stamp dan patch tool. Sekarang semuanya langit udah beres. Gua di sini pakai 4:5, yaitu aspek rasio panjang atau portrait untuk Instagram ya. Jadi di sini kita presisiin dulu sampai sesuai aja. Oke, segini ya. Pergi ke filter dan kamera raw filter. Oke, di sini yang gua mainin pertama adalah bagian atas ini, Pak. Color correcting dulu, bukan grading dulu ya. Di sini gua benerin dulu exposure-nya, gua naikin. Highlightnya gue turunin supaya lebih jelas. Whites gue turunin juga. Shadow di sini gue turunin, tapi blacks gue naikin. Shadow kayaknya naik deh. Oh, shadow naik sedikit. Gini aja sih ya, sederhana. Dan clarity yang pasti 40% lah ya, sekitar 35% mungkin. Dan tekstur clarity tambahin dikit, dan saturation setengah kalau gua gini ya. Dan ke effects ini, dan kita tambahin vignette. Alright, ini adalah bagian favorit edit foto ala-ala modern sekarang ya, vignette ya. Nah, kalau udah selesai tambah juga sharpness sedikit karena ya biar kelihatan tajam. Dan kalau di sini gua nambahin magicnya di bagian warna kulit biar supaya poinnya ke sana. Gua tambahin adjustment brush. Di sini klik aja dan ukurannya sesuaiin, klik kanan dan drag, bam, gini. Jangan terlalu cerah juga, lu bisa turunin dan naikin. Yang penting intinya shadow lu di bagian wajah dan tangan itu naik. Ya, oke. Color correcting selesai. Gua di sini warnanya pakai 3D LUT, atau lu misalkan lu pengen pakai kamera raw juga bisa ya, tetap bisa. Lu misalkan pakai yang di bagian sini nih, ada yang namanya HSL ya. HSL ini populer banget ya. Misalkan hijaunya nih, lu bisa rubah warnanya ya kan. Aquanya, terus warna kulitnya nih red ya, jaket gue ikut berubah gitu kan ya. Dan saturationnya bisa diatur juga di sini. Blue-nya sama langitnya lu bisa atur semuanya di sini ya. Sama lah ya. Nah, di sini juga sama, saturation bisa diatur. Green-nya misalkan pengen ke arah mana, saturation-nya bisa diatur ke arah situ, dan red-nya ke mana, segini aja misalkan bisa diatur, dan shadow-nya ke sini bisa diatur semuanya. Nah, bisa juga di kamera raw seperti itu, tapi nih gua nggak pakai kamera raw. Di sini untuk mewarnain gua pakai 3D LUT Creator. Tidak sponsori. Suatu hari gue akan sponsori. Gue minta ke sana nanti ya. Oke. Kalau udah masuk di sini tuh ada fitur image from PS. Jadi kalau lu udah color correcting di Photoshop, lu bisa langsung drag image from PS, bam, masuk ke 3D LUT dan ganti. Gue di sini formatnya biasanya lab end dan pakai double. Apa itu maksudnya double? Double itu di sini bisa ngerubah warna yang gelap. Misalkan ini adalah shadow gelap, ini shadow terang, ini shadow gelap, ini shadow terang. Ya, jadi bedain. Kalau di Lightroom tuh nggak ada yang kayak begitu, setahu gue. Jadi paling enak di 3D LUT. Di sini lu bisa atur semuanya, shadownya mau ke arah mana nih, ya. Shadownya lu bisa tarik mau ke arah biru gini bisa ya. Tuh, lu bisa lihat biru di shadow itu ini dan biru di highlight itu ini. Tuh, jadi ada bedanya. Jadi nggak semua tarik biru bam, nggak ya. Nah, kalau 3D dulu tuh bedanya kayak begitu. Dan di sini adalah bagian bibir yang agak keungu-unguan ini, bibir, sama ini juga bibir yang cerah, dan ini adalah kulit. Dan hijau-hijauan ini adalah
pepohonan tentunya. Dan ya lu bisa atur aja semua ini sesuai dengan keinginan lu mau kayak gimana. Ini kulit bisa naikin, bibir bisa naikin ya, semuanya diatur. Dan di CL ini, tapi di sini kita maininnya searah kayak white balance lah ya. Tapi white balance-nya nggak seluruhnya. White balance sebagian shadow doang yang kita naikin atau kita turunin ya. Bahkan pengen agak brownie, tarik aja ke kanan atau ke bluish, cool, tarik ke kiri. Di sini ada ke greeny juga, lu bisa tarik dan saturation-nya tarik di sini. Seperti itu Pak ya. Ini 2D curve sama 2D curve lu bisa narik warnanya juga dari shadow, highlights bisa naikin juga ininya intensitas kecerahannya ya, lu bisa atur semuanya Pak. Oke, jadi ini gua udah set semuanya untuk foto gua sendiri. Jadi di sini gua bikin si luminance-nya ini agak naik sedikit ya. Tapi kenapa bedanya dengan curves? Kalau curves itu kayak exposure Pak naiknya. Kalau curves itu jadi cahaya highlight dinaikin bam. Tapi kalau di luminance ini, kalau gue ngebahas tentang teknisnya susah. Tapi intinya kalau luminance itu sama warna objeknya gitu. Jadi yang naik misalkan di bagian kulit highlight, informasi highlight dinaikin, bukan sekedar naikin cahaya gitu loh. Ya, itu sih intinya Pak ya. Jadi gue di sini naikin luminance atau luma ya, mungkin bahasanya. Dan di sini di shadownya ini gue bisa turunin. Nah kayak begini. Sama di sini luma saturasinya gue naikin. Ya, lu bisa oprek sendiri lah 3D LUT atau lu pakai software apapun untuk gradingnya. Intinya ini warna yang udah gue bikin sendiri ya. Sampai kayak begini, di sini gue birunya diturunin juga ke sini sampai agak kelihatan agak kuning-kuning ini ya. Nah, jadi kalau misalkan tadinya putih dan gue tarik 2D curves-nya ke kiri sini supaya agak kuning. Soalnya bisa lihat di sini merah, ditarik ke sini agak kuning sedikit. Oke, jadi segini aja warna gue dan langsung LUT to PS ya dan yesin aja. Bam. Foto lu jadi, Pak. Gila, keren banget ini Pak ya. Tapi kalau misalnya lu ada foto lain, yang lain nih, yang ini ya, lu bisa pergi ke kamera raw. Lu bisa klik di sini dan pergi ke previous conversion. Jadi settingan lu yang sebelumnya tadi. Jadi misalkan lu ngedit 5 foto yang sama, ya udah, gak usah ribet-ribet Pak. Lu tinggal pakai previous conversion, di hit OK, bam. Warnanya correcting udah dan LUT-nya ada di sini, langsung drag aja. Jadi sesimpel itu cara gue bikin foto dari HP supaya bisa Instagramable, supaya dia uploadnya biar keren gitu ya. Nggak gitu-gitu aja ya. Kabel listriknya bisa jadi ngilang ya Pak ya. Oke, lu bisa ngoprek di kamera raw ataupun di Lightroom sendiri untuk nge-color gradingnya supaya lu bisa nemuin taste dari lu sendiri. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat semua. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum and